Tapi orang-orang Jepang, orang Tiongkok, Cina, iya, orang Korea bahkan tetap masih kalau dalam bahasa ngugemi syariate para leluhur gitu. Iya benar. Iya. Kenapa kita enggak gitu? Padahal orang Jawa kurang apa dalam seluruh kehidupan sehari-hari Ngerti kita. Mas betul. Loh ini kan nek cara wong wayangan biyen kan perlu diruwat ki bangsa iki. Oh. Jadi setiap perbuatan itu punya buah. Makanya lengkapnya adalah karma pahala. Makanya orang pertama kali berdosa atau berbuat korupsi misalnya, itu pasti hari pertama dia mesti menyesal. Agak mendalami. Enggak, kenapa proses kerusakan ini bisa separah ini sih? Itu ya, mohon maaf ini teman-teman ya. Setiap kali ada orang membaca Pancasila, itu saya secara otomatis, ngawur. Apa masih ada dari para pemimpin kita yang benar-benar ingin mengusahakan tata keadilan misalnya? Ini fakta bahwa kita bahkan gagal merumuskan cita-cita nilai luhur dari bangsa ini. Lah kalau kita lihat tanda-tandanya, simptom-simptomnya, gejala-gejalanya, yang benar itu kita mundur. Ya benar toh, kalau maju malah bahaya. Lu nggak ada tandanya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Hari ini beruntung lah, akhirnya bisa mendapatkan kesempatan lagi ngobrol dengan adik kelas saya sebetulnya. Secara usia ya jauh lah di bawah saya, tapi tentu secara keilmuan ya, terutama ilmu-ilmu tentang Jawa dan spiritualitas ya jauh lah saya. Dengan Kiai Irfan Afifi. Halo Pak Yai. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gimana puasa kali ini Kiai? Alhamdulillah puasanya baik. Cuma saya tuh punya, kalau pas puasa itu saya apali itu loh, mesti nggak produktif itu loh. Gitu. Jadi mungkin disuruh istirahat, masalah dunia ditinggalkan gitu. Kayaknya gitu ya. Iya. Cuma masalahnya kita nggak bisa terlepas itu terus gitu disuruh ya kayak gini disuruh ngobrol terus gitu. Iya. Tapi kan seingatku biasanya kalau dulu bulan puasa bukannya ngaji kitab Dewa Ruci ya? Iya. Jadi kalau masih puasa itu ngaji Dewa Ruci sering gitu. Selama mungkin untuk yang tahun bulan ini yang tidak saya tidak ngisi. Kebetulan saya punya jadwal di Malang. Oh iya, ini jadwalnya di mana-mana ini. Kalau di Malang ngaji kitab? Di Malang kebetulan ada ngaji kitab 1, terus kemudian ngisi di pesantrennya Pak Gus Nyoto itu. Ada sama di satu komunitas itu suruh ngisi. Oh iya, almarhum Pak Agus Nyoto. Ya, Pak Agus Nyoto itu daerah Lumajang ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu, cuma tinggalnya dulu pesantrennya di Malang. Oh, di Malang. Ya. Oh gitu ya. Nah, ini sebagai awalan aja ya. Kalau misalnya orang Jawa gitu ya, pengen belajar tentang kejawaan gitu dari kitab-kitab Jawa, bisa nggak disebut 5 kitab penting untuk mendalami ilmu pengetahuan atau tentang identitas kejawaan kita gitu? Ya mungkin kalau boleh disebut itu, mungkin ada yang berbeda, tapi kalau dari sisi saya, karena saya menekuni filsafat gitu ya, dan kebetulan juga menekuni tradisi mistisisme Islam atau spiritualitas Islam, terutama yang berkembang di tradisi masyarakat Jawa, itu mungkin saya bisa bisa mengusulkan beberapa kitab. Satu itu karangannya Sunan Bonang bernama Suluk Wujil gitu ya. Suluk Wujil. Ya. Terus kemudian ada Headbook Van Bonang sama ini Suluk Linglung punyanya Sunan Kalijaga. Terus sama Serat Wirididaya Jatinya Ronggo Warsito. Atau kadang disebut sebagai Serat Maklumat Jati. Oke. Terus sama yang terakhir mungkin kalau 5 ya, itu Serat Centini sebenarnya. Oh iya. Serat Centini itu sebenarnya merangkum seluruh
ilmu, seluruh tradisi, bahkan saya menyebutnya seluruh tradisi pesantren saat itu terkumpul di Centini. Centini itu. Plus juga akulturasinya dengan kebudayaan Jawa yang kemudian terekam di Serat Centini. Saya punya 12 jilid itu. Yang sayang hari ini memang orang nggak punya waktu tuh mungkin tuh mendalami. Katanya salah satu juga yang penting di Serat Centini itu pustaka kuliner kita ya, orang Jawa ya. Benar-benar. Iya kan? Karena saya Among-Rogo itu tiap berkunjung ke padepokan, ke pesantren, ke desa, ke tempat-tempat di desa itu selalu disuguhi makanan. Makanan yang jadi setiap sesi diskusi itu makanannya ganti itu loh. Oh, jadi saya Among-Rogo ini suka diskusi kan? Iya bener nih teman-teman ya. Orang Jawa itu suka diskusi sebetulnya. Ya. Dan makan-makan. Nah, itu penting. Makan-makan. Ya, betul. Makanya ada kuliner-kuliner yang misalnya nggak dikenal mungkin karena hari ini nggak ada gitu ya. Misalnya sate menjangan dengan bumbu semacam sambal dari bahan yang lama gitu ya. Itu tercatat juga di situ. Nah mungkin kalau ada orang yang hari ini mungkin riset gitu ya soal, mungkin kita bisa memunculkan lagi kuliner kita itu loh yang lama hilang gitu. Iya. Seperti misalnya Soekarno bikin Mustika Rasa ya. Benar-benar. Itu saya kira di Centini itu ada puluhan resep makanan, bahkan mungkin lebih ya. Ya. Dan beberapa mungkin ada ya, kayak ingkung itu kan ada ya. Gitu. Tapi memang ada beberapa makanan yang saya kira tadi itu kayak sate menjangan, kayaknya di restoran di Jogja ada ya yang jual sate menjangan ya, dan itu legal ya. Legal kan ya, tapi harganya agak mahal ya. Silakan di browsing aja, sate menjangan ada di Jogja. Ya Irfan, kalau kita ngomong puasa nih, masih pengantar lah ini obrolan kita. Sebelum Islam masuk, menurut Kiai Irfan itu kita sudah punya tradisi tirakat atau puasa itu nggak, orang Jawa itu? Atau itu diadopsi dari tradisi setelah masuk Hindu, Buddha, Islam gitu? Ya dulu sebenarnya istilahnya bukan dulu istilahnya itu Topo Broto sebenarnya. Atau belakangan kemudian diserap jadi tirakat. Tradisi tirakatnya orang Jawa itu memang sejak dari dulu. Bahkan sebelum datangnya Islam kita sudah mengenal tradisi itu. Dari tradisi-tradisi yang memang itu sampai rekamannya bahkan sampai hari ini masih ada. Jadi orang Jawa itu kalau punya hajat yang besar atau keinginan atau ujian yang besar dalam hidupnya, pasti dia akan melakukan tirakat gitu. Alias kalau mungkin bahasa yang lebih dikenal misalnya laku prihatin. Laku hidup prihatin. Makanya prinsip falsafahnya kan sederhana. Jadi semakin orang menempa diri di dalam kesengsaraan, ke sebuah kesusahan tertentu, dia akan mencapai tujuan mulia yang lebih besar itu loh. Nah, sampai hari ini makan masih terekam ya. Nah, belakangan tradisi tirakat atau Topo Broto ini atau Tarak Broto kadang disebut juga gitu. Itu akhirnya sejak kedatangan Islam kemudian bergabung secara cepat itu loh. Karena mereka sudah sangat suka, bahkan sangat percaya gitu ya. Sangat sudah harian itu loh laku prihatinnya, sehingga sangat mudah terserap dalam tradisi puasa yang kita kenal dengan puasa Ramadan hari ini. Makanya tradisi-tradisi itu kalau saya pernah dapat naskah itu ya, tulisannya seorang J. Knebel itu dari Belanda itu juga nyebut misalnya di abad 16 beberapa muridnya wali awal itu Syekh Jambu Karang itu ada punya murid itu melakukan topo-topo yang seperti dalam tradisi lama gitu ya. Misalnya ada topo ngelowong, ada topo pati geni, topo ngebleng, topo ngidang. Topo ngidang itu sambil jalan minggir dari keramaian masyarakat kemudian masuk ke hutan. Dan di hutan itu dia nggak boleh menghindari ketemu orang dan berperilaku seperti layaknya kijang. Gimana itu? Ya pokoknya kadang jalannya itu kadang kayak kijang. Terus makannya juga pakai
Makanan kijang. Makan ya rumput-rumputan Ya, kadang daun-daun. gitu. Kalau ngelawa itu bener ya? Harus mesti kepalanya di bawah ya? Kalau itu Kalau topo lawar- ngalong. Oh, ngalong. Ya, itu kan kakinya di atas. Harus gitu ya? Sama apa tubuhnya sama kepalanya di bawah. Itu kalau di serat Lokajaya yang cerita tentang Sunan Kalijaga ya. Branda Lokajaya. Branda Lokajaya itu juga disebutkan Sunan Kalijaga itu melakukan topo-topo itu, misalnya topo ngidang sama topong tadi ngalong gitu ya. Dia melakukannya, alias tradisi ini oleh para wali dulu tidak dianggap buruk gitu loh. Karena memang mungkin itu bagian dari syariat nabi-nabi sebelumnya, tapi dia untuk kasus-kasus yang ekstrim mungkin diperlukan bagi orang-orang seperti misalnya Sunan Kalijogo yang tingkat kerusakan moralnya itu parah, sehingga perlu kompensasi tirakat yang sebanding gitu. Oke. Nah, makanya menjaga kali, menjaga topo ngalong, topo ngidang gitu ya. Yang itu akhirnya membuat Sunan Kalijaga katakanlah bisa kembali menjadi bahkan tertransformasi kepribadiannya secara ruhani sehingga menjadi pribadi baru yang beda gitu, pribadi yang terlahir secara baru gitu dengan kesadaran jiwa, kesadaran rohani yang baru. Nah, sebenarnya tiap orang itu sebenarnya bisa. Asal ya tergantung ini ya derajat perkembangan hidupnya, tergantung perjalanan hidupnya. Ada kompensasi yang harus dibayar itu loh. Bagi dosa-dosanya yang sudah membakar karmanya lah ya. Ya, benar. Ya. Nah, saking pentingnya tirakat atau puasa atau topo broto gitu ya. Kalau saya perhatikan, saya nggak tahu kalau cerita-cerita carangan ya. Di wayang-wayang kulit, cerita wayang kulit itu selalu pasti ada part di mana si tokoh utama harus masuk hutan dulu. Ya, benar. Iya kan? Kemudian istilahnya yang sebelum yang Buto Cakil datang gitu kan, terus kemudian ada Ponokawan itu ya. Itu sedemikian dalam ya kayaknya orang masuk hutan atau tirakat atau topo broto itu dalam kejiwaan orang Jawa. Ya, satu begini, Anda kalau pengen tertransformasi secara ruhani, secara jiwa, mental, Anda nggak bisa cuma diam saja, tapi Anda juga harus melakukan disiplin perubahan untuk transformasi ruhani itu juga dengan disiplin yang bahkan yang sangat ragawi. Makanya sholat kita ya di Islam itu gerakannya juga jasmani gitu, bukan hanya gerakan jiwa gerakan ini, tapi juga sebuah gerakan gitu ya. Alias disiplin mental tertentu itu tidak akan tercapai tanpa disiplin jasmani, kira-kira gitu. Disiplin tubuh ya. Disiplin tubuh. Nah, laku-laku seperti topo broto, seperti puasa, seperti tirakat dan lain sebagainya. Nah, nanti bentuknya tirakat itu kalau orang Jawa sekarang jadi banyak jenis puasa itu loh. Itu juga disebut tirakat itu. Yang dengan cara itu nanti akan menstimulus transformasi perubahan batin jiwa kita. Jadi Anda harus melakukan disiplin penendukan ragawi dulu agar mencapai perubahan di level disiplin ruhani kejiwaan Anda. Karena kenapa saya memakai istilah ruhani itu? Karena jiwa kita itu sebenarnya terhubung dengan realitas keberadaannya Tuhan gitu. Hati kita itu sering disebut sebagai hati nurani. Nurani itu apa? Nurani itu nur. Lawannya dulmani itu dulem itu gelap itu. Makanya kita kenal istilah kezaliman, kemungkaran gitu-gitu itu karena itu berlawanan dengan cahaya batin kita yang bercahaya. Hati nurani kita yang sebenarnya bisa memandu hidup kita. Nah, ini kecenderungan fitrah kita sebenarnya. Kecenderungan fitrah kita. Nah, kalau ini cahaya ini tertutupi, dia akan gelap. Makanya orang menimbulkan kezaliman.
Nah, sesuatu yang dilakukan secara zalim itu pasti mengingkari nuraninya sendiri. Oke. Jadi itu yang memang sering nur, ya. nah, sering disebut sebagai dosa gitu. Dosa itu sesuatu yang mengingkari hati nurani terdalammu. Pasti makanya orang pertama kali berdosa atau berbuat korupsi misalnya, itu pasti hari pertama dia mesti menyesal. Ya. Karena hati nuraninya masih berfungsi kan. Nah, nanti kalau sudah kedua kali mulai ada apologi. Ya. Kan bukan aku saja yang korupsi. Temanku banyak ini yang korupsi. Ya, mulai ringan kan. Ketiga, keempat, kalau saya nggak gini, saya nggak bisa makan. Keluarga saya. Keluarga saya nggak bisa. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya, nah kalau seperti itu berarti semakin hari hati nuraninya tadi tertutupi dengan kegelapan dan noda. Nah, itu disebut dosa lah, kira-kira gitu. Itu mirip dengan dulu kalau kita belajar dari Pak almarhum Damarjati Supajar ya, bahwa sungguhnya nggak ada gelap ya. Yang ada adalah terang yang terkena debu lah atau tertutupi bayangan lah atau apa gitu ya. Karena gelap itu maknanya ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya. Ya, jadi yang ada itu sebenarnya cahaya gitu. Yang ada yang nyata itu cahaya. Gelap itu karena ada sesuatu yang menutupi cahaya itu. Nah, laku tarak broto dalam macam-macam tadi, puasa, laku prihatin, tarak broto dengan disiplin ragawi tertentu, itu akan membersihkan noda-noda di dalam jiwa tadi. Dalam Kira-kira Islam gitu. juga gitu ya konsepnya kan. Kayak misalnya dosa itu kan kalau terbiasa jadi kayak kebas gitu ya. Jadi setiap kali kita berbuat dosa itu akan menutupi hati kita, hati nurani kita. Oke. Menutupi fitrah kita. Nah, kira-kira gitu. Nah, kayak puasa Ramadan kayak gini, kenapa disebut sebagai bulan penghancur dosa gitu ya? Karena memang dengan laku-laku yang baik, pertindakan yang baik, perbuatan yang baik itu bisa menghapus dosa. Nah, kira-kira gitu. Ya. Karena kita nggak bisa lepas dari dosa itu loh. Jadi ini persis kayak di pewayangan tuh loh, Mas Betut. Jadi apapun perbuatanmu, sekecil apapun perbuatanmu, kalau kamu berbuat buruk, dia punya pahala. Pahala itu apa? Pahala itu dari kata pahala. Pahala itu dari kata polo. Polo itu apa? Polo itu buah. Oh. Jadi setiap perbuatan itu punya buah. Oh, pahala itu bukan dari bahasa Arab ya? Bukan. Sanskerta ya? Sanskerta. Polo ya. Polo kependem, polo gumantung. Ya. Palawija dan lain sebagainya. Nah, palawija itu malah palawidya, buah pengetahuan. Enggak. Tapi kira-kira Kau enggak. Nanti jadi panjang itu. Iya. Jadi setiap buah itu setiap perbuatan, makanya lengkapnya adalah karma phala. Karma Buah pahala dari perbuatan. Nah, kira-kira wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah khaira yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Jadi sedarah apapun, sekecil apapun perbuatannya, bahkan sebiji darah pun, dia kalau baik akan mendapatkan buah yang baik. Kalau dia melakukan perbuatan yang baik atau buruk, dia akan mendapatkan balasan yang baik. Itu prinsip-prinsip hukum universal tindakan moral yang berlaku di seluruh manusia ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu terekam di tradisi Hindu, tradisi Islam, tradisi macam-macam. Nah, menurut saya kok ini tradisi nubuah sebelumnya, tradisi kenabian yang terpancar di dalam masyarakat. Nah, setiap perbuatan-perbuatan baik itu nanti akan dituntut. Buahnya pasti akan nutut. Kamu akan, kalau orang Jawa mengatakan, kamu akan ngunduh wohing pakarti. Kamu akan memanen buah dari perbuatan. Di pewayangan itu, misalnya Arjuna pernah membunuh ular di hutan yang nggak sengaja gitu. Nanti pas Bratayuda itu muncul dia. Muncul jadi makhluk apa yang menuntut kepada Arjuna, kamu dulu telah membunuh saya, menyakiti saya. Ini harus ada ganjarannya, harus ada
imbasnya. Gitu. Jadi makanya kalau kita tertib membaca, misalnya nonton pewayangan itu seluruh simbol falsafah gitu ya, itu tampil sebenarnya. Setiap orang itu pasti memanen buah-buahnya, memanen dari buah dari perbuatannya. Karena kita nggak bisa menghindari salah dan buruk, karena hidup kan isinya itu kan. Ya. Makanya yang terpenting kalau dalam konteks Islam itu kemudian adalah memperbanyaknya, ditimpali aja. Ditimpali dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena kita nggak bisa 100% Nah, dalam konteks puasa itu tadi disiplin ragawi itu akan membentuk sebuah disiplin mental yang akan menjadi sebuah pribadi yang tadi dipandu oleh cahaya fitrah, cahaya nurani di dalam dirinya. Dan itu sejatinya agama Islam seperti itu, Mas Putut. Dzalika dinul qayyim, maksudnya apa? Agama yang lurus itu fitratallahi fataratan nasi 'alaiha. Jadi agama yang sesuai dengan fitrah kecenderungan kemanusiaan kita. Jadi Islam itu sebenarnya bukan ajaran baru. Ada banyak orang itu Islam itu Muhammad itu bukan membawa ajaran baru itu loh, tapi Muhammad itu melanjutkan ajaran sebelumnya yang itu hanya membenarkan kecenderungan fitrah di dalam dirimu yang sebenarnya di dasar fitrahmu itu kamu itu pengennya berbuat baik, berbuat yang benar, berbuat yang indah. Nah, Islam datang mengawal ini, jangan sampai kamu lepas dari kecenderungan inilah kira-kira. Memberikan legitimasi pada tradisi-tradisi baik gitu ya kan. Benar-benar. Ya, cuman mungkin ya ada sedikit banyak ada revisi-revisi lah. Ya. Oke, nah sekarang kita coba memikirkan lebih jernih lagi ya. Mumpung situasinya mendukung ini, Kiai Irfan ya. Dalam zaman yang sudah seperti ini gitu, orang nggak punya uang, nggak separuh atau sebagian besar dari seluruh eksistensinya runtuh gitu ya. Apa yang disebut dengan teknologi, kemajuan, growth gitu ya, perekonomian itu menjadi parameter-parameter yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa relevansi orang mempelajari, mengenali, mengetahui tentang kejiwaan orang Jawa kayak gitu? Ya, ini agak sulit. Tapi gini, ini berkaca dari pengalaman saya sajalah. Saya mungkin banyak membaca ya manuskrip-manuskrip di dalam tradisi Jawa ya, terutama karena manuskrip kita memang tinggalan kita, terutama yang di Jawa memang dalam tradisi masa Islam itu loh. Karena di kesusastraan yang zaman Majapahit sebenarnya sudah nggak ditemukan, Mas Putut. Jadi dulu malah tersimpannya di Bali, di Lombok gitu. Jadi kalau keraton-keraton Nusantara ini sebenarnya malah warisannya sebenarnya Islam. Nah, karena yang paling dekat itu saya kemudian mempelajari itu. Nah, dari mempelajari itu saya ada satu ilmu yang menurut saya sepanjang penelusuran saya terkait meneliti manuskrip Jawa itu mengajarkan ilmu yang luar biasa. Bernama ilmu menjadi manusia. Jadi isinya seluruh tradisi suluk itu kalau saya ya sependek ini ya bacaan saya, dan itu saya baca sendiri itu loh, saya bisa bahasanya, saya bisa membaca sendiri manuskripnya. Itu setelah saya simpulkan itu ilmunya cuma ingin menjadikan sebuah teknologi kejiwaan, teknologi terkait jiwa manusia untuk mencetak manusia yang utuh perkembangan raga maupun ruhaninya. Gitu kira-kira. Jadi ilmu tertinggi di dalam masyarakat Jawa itu ilmu mengenali diri sendiri. Ilmu mengenali diri sendiri ini yang akan menjadikan kita, mengawal kita menuju manusia yang utama, manusia yang utuh perkembangannya. Baik secara kejiwaan, ruhani maupun sampai perkembangan intelektualnya, perkembangan
mengendalikan kehendak-kehendaknya, keinginannya, itu kemudian digulawentah seluruhnya menjadi sebuah ilmu untuk menjadikan manusia ini. Nah, nanti capaian tertinggi menjadi manusia ini kalau dalam bahasanya Sunan Kalijogo disebut sebagai orang yang sudah madeg pribadi itu loh. Orang yang sudah berdaulat. Nah, kira-kira gitu. Orang yang sudah berdaulat, yang sudah bisa mengelola diri kecilnya yang 4. Nah, ini kalau saya ringkas begitu. Nah, saya punya kebutuhan, ini ilmu jiwa, ilmu falsafah, ilmu filsafat, ilmu psikologi, macam-macam semuanya masuk di sana. Nah, saya kebetulan, kalau kita punya warisan tradisi keilmuan yang maha canggih ini, karena saya pernah membandingkannya Mas Putut, dengan tradisi filsafat Barat misalnya. Itu ya ini penilaian subjektif. Freud gitu ya. Lewat Mas Putut. Sumpah. Ya saya mungkin nanti bisa kita. Bahkan Erich Fromm gitu ya. Ya. Itu keilmuan ini kalau dipakai menjangka bangsa ini. Aku bayangin syarat bagaimana misalnya sebuah bangsa ini bisa berdaulat sebagai diri. Dia harus mulai dengan kerangka ilmu ini tadi. Dia harus mulai mengenali dirinya sendiri. Sebagai sebuah bangsa. Nah nanti agar tercipta kedaulatan dirinya itu loh dalam konteks ini, konteks manusia gitu. Itu kalau saya ringkas kira-kira gitu lah. Gitu. Saya itu tapi gini ya, saya melihat bahwa ada perubahan secara sosiologis dan mungkin kosmologis orang Jawa sekarang ini. Bertahun-tahun yang lalu itu saya disadarkan oleh saya ambil saja 2 contoh, yaitu M. Ainun Najib, Cak Nun gitu ya, dan Gus Baha. Cak Nun itu pernah di dalam salah satu tausiah di kajiannya beliau itu beliau tuh bilang gini, kira-kira begini, iya gimana ya, kita ini kan juga ini kontekstual kalau ini kan kebetulan mungkin tayang mau Lebaran ya. Ketika orang pulang Lebaran itu orang desa sudah memamerkannya itu capaiannya capaian materialis. Iya kan? Bahkan pesan-pesannya ketika kita pamit mau pergi lagi dari desa gitu ya, pamit orang tua gitu. Kalau pulang kan iki wis duwe mobil, iki wis duwe omah ya gitu kan, selalu yang dibicarakan antar orang tua di kampung. Kalau mau balik itu selalu doanya kebanyakan itu ya muga-muga sukses, rezekine akeh, ya ndang gelis duwe iki, duwe iku. Syukur nih iso sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya terakhir ya benar. Neng yo aja lali sholat 5 waktunya terakhir. Saya tuh hebat ini Cak Nun ya, bisa. Tapi itu sebetulnya pengalaman individu saya kan begitu. Kita kan sama-sama orang desa ya. Mungkin penonton banyak yang orang desa gitu kan, yang mungkin tinggal di kota gitu. Gus Baha juga mengingatkan satu hal yang penting. Kita selalu misalnya sebagai orang tua ya, ini sering ya. Setiap kali saya mau marah besar pada kali itu saya atau sudah terlanjur marah tapi tiba-tiba membuat saya agak terharu atau menyesal begitu ya. Itu karena Gus Baha mengingatkan bahwa kamu itu seharusnya sama anakmu itu hormat. Ya. Satu. Yang kedua itu kamu harus mengapresiasi. Jangan apresiasi yang terlalu tinggi dan berlebihan. Bisa ini, bisa itu. Enggak. Anakmu itu mau sholat. Itu pencapaian luar biasa. Itu orang sedang sujud sama Tuhannya loh. Gitu ya. Sehingga hati-hati kalau mau marah sama anak. Gitu. Karena itu orang bukan sembarangan gitu. Dia itu sudah melakukan ritual sujud pada Tuhan. Nah itu kan teguran spiritual ya menurut saya. Nah itu gimana itu dengan fenomena kosmologi dan sosiologi yang satu memang sudah berubah ya. Ini juga tantangan ya. Maksudnya sejak modernisme itu masuk ke dunia negara berkembang ya. Bahkan sebenarnya ini bukan fenomena Jawa saja ya, atau Indonesia itu. Karena memang arus besar bernama materialisme ini gitu, tanda petik gitu ya, sebut saja begitu. Itu memang
merasuk ke seluruh sendi kehidupan kita memang gitu. Ya. Nih, dan dalam beberapa hal di Jawa atau di Indonesia misalnya itu mending-mending. Maksud saya gini, mending-mending. Maksudnya gini, yang lainnya itu mereka sudah tidak punya bahasa lagi, Mas Putut, untuk melawan kecenderungan arus mainstream ini. Misalnya pengetahuan tradisi mereka, misalnya kita lihat di Inggris itu sudah bersih benar-benar. Orang hanya punya satu rumus, kalau hidup itu sekolah, kalau sekolah yang tinggi nanti akan mendapatkan pangkat yang tinggi, kemudian lulus. Nanti kalau kamu S2 itu dapat apartemen segini, mobilnya segini. Jadi seluruh tujuan pendidikan kita bahkan orientasinya ke sana. Kalau di negara-negara barat sudah konkret seperti itu. Ya. Misalnya tujuan pendidikan itu ya mendidik good citizenship misalnya, good citizen, well citizen gitu ya. Sudah dunia ini. Nggak ada tujuan yang ruhani nggak. Nah kita itu arus materialisme ini itu memang sudah masuk ke sendi-sendi hidup kita yang. Tapi juga pengetahuan misalnya terutama yang paling bertahan misalnya agama dan pengetahuan tradisi itu masih sebenarnya ada itu loh. Walaupun dia di pinggir-pinggir gitu ya. Dia terus-menerus menginterupsi kesumpekan dari materialisme hidup ini. Ya, kira-kira gitu. Ya. Ini kalau pakai metafor wayang sebenarnya kita itu sedang dipangan Bathara Kala kan sebenarnya. Bener. Ya. Orang yang digegas dan menggegas waktu. Ya. Ini kan nek cara wong wayangan biyen kan perlu diruwat ki bangsa iki. Oke. Iya, kan sudah nggak punya visi yang melampaui ruang waktu, alias visi-visi kebaikan yang ideal itu loh, tentang kebenaran, tentang keadilan. Jadi saya kadang merasa gini, apa masih ada dari para pemimpin kita yang benar-benar ingin mengusahakan tata keadilan misalnya, sebagai sebuah nilai yang suci di dalam dirinya yang dia perjuangkan tanpa syarat gitu. Kalau dia memperjuangkan itu tanpa syarat, dia tunduk kepada kebenaran. Ya. Itu orang mulia. Nah ini benar-benar kita itu kayak dimakan betara kala itu loh. Dan memang perlu diruat dalam tanda petik. Karena nggak bisa melampaui visi-visi yang tanda petik yang lebih sublim, lebih besar terkait bangsa ini. Orang dikendalikan oleh sentimen, orang dikendalikan oleh kepentingannya, interestnya dan lain sebagainya. Itu kan menjangkiti seluruhnya. Saya ngomong soal materialisme ini bukan hanya perkara kita pengen kaya, pengen punya mobil, enggak. Tapi ini fakta bahwa kita bahkan gagal merumuskan cita-cita nilai luhur dari bangsa ini yang diperjuangkan tanpa syarat itu loh. Yang menggerakkan jiwa fitrah kita itu untuk menjalani hidup ini. Bahkan kita makin asing dengan istilah value kan, nilai gitu ya. Atau visi rohania gitu ya. Jadi setiap visi itu lalu kemudian sangat-sangat duniawi. Kita tidak dilihat dari prestasi, itu selalu dilihat dari ukuran-ukuran yang sangat kasat mata gitu ya. Menjadi orang baik itu tidak lagi dianggap penting. Gitu. Jadi kalau saya sebagai direktur itu ukurannya lalu sebagaimana majunya perusahaan gitu. Misal ya. Tapi tidak diukur bagaimana relasi saya terhadap anak buah gitu. Ya, apakah saya baik kayak, atau tidak gitu. Persis kayak kecintaan kita terhadap nilai-nilai kebenaran, juga kecintaan kita terhadap ilmu. Dulu tuh orang-orang desa itu walaupun nggak pintar, dia mengembangkan sebuah teknik untuk menghargai orang pandai. Jadi pokoknya piye carane biar kita deket-deket dengan orang pandai. Kalau enggak ya anak saya tak deket-deketin, suruh ngaji biar dapat barokahnya itu loh. Betul. Alias itu ada sebuah penghargaan terkait keilmuan. Bahwa hidup ini, kemajuan sebuah bangsa, kemajuan sebuah pribadi, macam-macam itu syaratnya cuma satu. Ini ada ilmunya gitu. Misalnya mau menyambut Indonesia emas, saya tuh
konten TikTok kita kayak gitu. Saya tuh kadang ya kan nggak mungkin begitu. Saya tuh kemarin lihat ada tayangan viral dari Cina itu di era ini loh, orang yang dengan tingkat perkembangan teknologi yang kita tahu ya, ngeri itu temuan-temuan teknologinya Cina hari ini itu orang masih berbaris, ribuan orang mengular untuk ngantri di perpustakaan. Ya pantas saja mereka maju. Nah yang benar bagi bangsa ini tuh, lah kalau kita lihat tanda-tandanya, simptom-simptomnya, gejala-gejalanya, yang benar itu kita mundur. Ya benar toh, kalau maju malah bahaya. Lu nggak ada tandanya. Wah, ini baru berpikir falsafah ini. Jadi harusnya kita mundur aja. Kalau malah aneh kalau kita, nggak ada orang yang mencintai ilmu kok. Nggak ada orang yang bergulat untuk memperjuangkan misalnya kebaikan, kebenaran. Nah ini di level ilmu. Nggak ada orang yang, nah ini gara-gara ini Mas Putut. Pendidikan kita itu memang, misalnya pendidikan politik etis itu muncul bukan atas dasar kebutuhan kita. Tapi dia muncul atas kebutuhannya kolonial. Iya kan? Kebutuhan kolonial, pendidikan politik etis kita itu. Oke. Yeah. Mereka karena kebutuhan kolonial dicetak untuk membentuk tenaga administrasi baru bagi penjajahan kolonial gitu. Akhirnya sampai hari ini pendidikan kita itu menghasilkan apa? Amtenar. Atau kalau sekarang mungkin PNS atau menghasilkan pejabat itu loh. Maksudnya jadi akhirnya jabatan rektor, jabatan wakil rektor yang seharusnya seorang ilmuwan itu adalah jabatan priayi. Akhirnya nggak berkembang pendidikan kita itu, tidak menghasilkan ilmuwan, tapi ya hanya menghasilkan para pejabat. Gitu. Tapi menarik tadi dibalik ya cara pandangnya, jadi seharusnya kita nggak maju tapi mundur saja gitu. Saya juga baru faktual, secara faktual jangan gitu juga ya. Tapi gini ya, saking misalnya ini ya, orang berpikir semua pejabat tuh pasti korup gitu. Kita itu beranggapan bahwa jamak lah. Kalau nggak ada yang korup itu belum apes itu. Gitu loh. Yeah. Sampai kita itu memandang seperti itu. Saya itu sampai ngakak gitu ya. Ketika kemarin itu ada, setiap hari kan kita salah satu institusi yang paling disoroti kan kepolisian. Ada aja yang selalu diunggah netizen. Ini kepolisian. Wah, terakhir itu kayak aku merasa ini buzzer ini Kiai. Jadi buzzer, jadi kira-kira dia ngomong gini lah, itu saya capture kok di X saya itu. Ya nggak semua polisi itu jelek gitu ya. Kemarin ibu saya tasnya hilang, tasnya ketinggalan di kereta itu sampai sekian jam, terus akhirnya balik lagi di kereta itu, akhirnya kereta itu sudah diamankan oleh kepolisian, sudah ini. Terima kasih polisi Tokyo polisi Tokyo. Aku udah mau kegoceng. Aku terakhirnya terima kasih polisi Tokyo. Wah, sampai kayak gitu. Ya gini. Jadi, korupsi, hal-hal yang berbau suap penyuap begitu ya. Itu seolah-olah itu malah kalau nggak aneh gitu. Ya kalau sudah situasi atau derajat amoral sosialnya seperti itu, terus gimana coba? Ya mungkin ya mundur juga. Saya gini ya, makanya kalau saya tuh mau dibilang skeptik ya skeptik, tapi kan itu merugikan saya skeptisisme itu. Maksudnya itu nggak punya manfaat itu loh, skeptik maupun pesimis itu nggak punya manfaat. Akhirnya toh kenyataan kita ini ya memang harus disikap dengan cara baik tuh. Maksudnya gini. Jadi kita tuh menurut saya ini ya, kita itu di masa transisi di mana dari masyarakat tradisional ke modern itu nggak pernah tuntas itu loh. Ininya. Transformasinya, transisinya itu nggak pernah. Dan masalahnya sampai hari ini dua-duanya masih bertahan. Walaupun yang satunya sudah terpinggir-pinggirkan, tapi masih ada itu loh Mas. Dan itu kemudian akhirnya materialistisnya iya,
Tapi warisan-warisan kebudayaan yang masih itu dipakai untuk membenarkan praktek materialisme ini. Oke. Akhirnya yang sebenarnya warisan-warisannya itu adiluhung itu jadi nggak berguna semua. Iya. Karena hanya untuk membenarkan situasi pandangan dunia tadi, kosmologi pandangan dunia kita yang sudah berubah total. Gitu. Akhirnya jadi kondisinya seperti ini. Makanya kadang-kadang saya itu mencoba melihat hal-hal yang yang baik gitu Mas Putut. Kalau yang buruk kan mesti nggak usah dilihat aja ketemu itu loh. Ya kan? Nggak dilihat aja itu maksud ketemu. saya gini, saya mau agak mendalami. Kenapa proses kerusakan ini bisa separah ini sih? Ini kita kan ada di dalam sejarah kosmologi orang Jawa, nilai-nilai Nusantara gitu ya. Itu ya, mohon maaf ini teman-teman ya. Setiap kali ada orang membaca Pancasila, itu saya secara otomatis, ngawur. Maksud saya nggak ada, itu cuma dibaca aja itu. Apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab? Opo? Atau jangan-jangan gini Mas, atau jangan-jangan kita itu memang tercerabut. Sorry, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dobel apa itu? Nggak ada lagi kok yang mengerti ilmu hikmah. Apalagi keadilan sosial misalnya. Kan itu jadi, ini apa sih? Ini kita anak kecil diajarin kayak gitu. Di satu sisi, tapi realitas sosial kita enggak seperti itu. Itu kan, mohon maaf ya. Konon di dalam Islam, koreksi kalau keliru. Orang munafik itu lebih parah dibanding orang musyrik kan? Ini kan pelajaran tentang kemunafikan. Kita di sekolah anak-anak kita disuruh mempelajari Pancasila. Kita ini filsafat Pancasila gitu ya. Tapi dalam kehidupan kita enggak Pancasila opo gitu. Di mana Pancasilanya ini gitu. Ya misalnya kayak ini sila ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Orang sekarang banyak berdebat Tuhan itu ada enggak. Loh, gini loh. Aku kadang-kadang nggak tertarik karena saya anak filsafat juga nggak tertarik, sumpah. Dan juga mungkin udah lewat debatnya semester 1. Maksudnya gini, loh, orang-orang yang korupsi itu percaya mereka punya Tuhan. Betul. Terus ini efeknya apa? Maksudnya kelihatannya kok nggak punya efek pada perbuatannya gitu ya. Oh berarti ya jangan-jangan nggak percaya itu loh. Ya kan kayak gitu loh. Minimal nggak manifest lah. Nggak manifest. Kalau pakai Mas Butut, kalau pakai madhab dohiri itu ada satu madhab di dalam Islam itu sudah kufur itu. Oke. Kalau orang kok ini katanya semua politisi kita lah, semua pemimpin kita ditanyain, kamu percaya besok ada hari akhir? Percaya. Tapi nggak takut deh. Lah untuk apa percaya hari akhir? Kan malah mengejek. Mengejek sekali. Kayak itu kan, loh ini sebenarnya dia beriman nggak sih? Sepertinya terus ngelamak karo Tuhan. Saya mlebu neraka gak apa-apa wis. Sing penting saiki penak wis. Kono kok lebok-lebonan neraka. Kan nantang Gusti Allah kan. Ini loh katanya percaya besok ada pengadilan akhir. Lah ini nggak punya efek kok. Ini lo, ini saja mau menora gitu, orang percaya enggak itu loh. Jadi makanya, sembuh lah Indonesia. Kadang-kadang ada kiai ini sembuh. Makanya gini, atau begini, satu kita pengen refleksi yang ini ya. Jadi mungkin benturan nilai-nilai ini itu kemudian memperparah kita dan kita belum punya rumusan baru untuk menyelaraskannya itu Mas Betul. Kita pengen jadi orang lain, pengen meniru yang simbol kemajuan gitu. Akhirnya jati diri kita, warisan-warisan yang baik dari nilai-nilai luhur kita tinggalkan, hilang. Tapi kenapa misalnya kayak apapun orang menyebut, tapi orang-orang Jepang, orang Tiongkok, Cina, iya, orang Korea bahkan tetap masih kalau dalam bahasa ngugemi syariate para leluhur gitu. Iya benar. Iya. Kenapa kita enggak gitu? Padahal orang Jawa kurang apa dalam seluruh
kehidupan sehari-hari Ngerti kita. Mas Putut. Ya, Ini gimana? kalau aku boleh menjelasin, tapi dari sisi politik ya. Karena para pemimpin kita nggak pernah ada transformasinya. Kelas bangsawan kita. Jadi kerajaan kita itu nggak pernah dibubarin. Iya benar. Oke. Dan dulu para pemimpin bangsa ini, bangsawan-bangsawan kita itu jadi nggak dibubarin oleh kolonial, tapi dipertahankan dan kemudian dipaksa untuk menjajah rakyatnya sendiri. Kelas Mandarin itu transformasinya jadi kelas profesional di Betul. Cina ya. Betul. Kelas samurai itu transformasinya jadi kelas bisnis perdagangan di. Betul. Ini nggak pernah dibubarin. Loh, bagaimana revolusi pembunuhan para samurai itu pas mau terbentuk institusi militer di Jepang. Bagaimana revolusi kebudayaan profesor-profesor di Cina ya. Ya. Revolusi kebudayaan di Cina itu. Dibikin miskin, disuruh tani di desa-desa itu. Biar mengakar itu. Di sini nggak pernah berubah. Jadi kelanjutan mohon maaf ini. Jadi kelanjutan yang memimpin kita itu dulu yang menjajah kita sebagai penjajah perantara bagi Belanda loh. Nggak ada revolusi apapun di sini. Oke. Dulu pernah ada ini saya nyinggung dikit. Mau ada revolusi dari kalangan progresif. Apa yang terjadi? Tahun 65. Kalangan progresif itu dibunuh semuanya. Akhirnya tidak pernah punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Akhirnya tatanannya melanjutkan tatanan lama. Presiden. Mau reformasi birokrasi kayak apa? Wong mereka kesadarannya itu priayi. Kamu itu bawahan saya. Kamu itu sudah saya bantu kok malah protes-protes. Kalau di barat kan public services. Iya. Nah di sini nggak ada namanya kesadaran public service. Yo aku ki pejabat. Kowe teko datang ke tempat saya itu minta bantuan. Itu atas dasar kebaikan saya. Jadi kamu harus terima kasih kan gitu. Akhirnya seluruhnya pendidikan kita kelanjutan ini, militer kita sama Mas Putut. Apa perlu ono revolusi? Saya nggak tahu. Tapi maksudku gini, ada satu PR besar. Memang kita agak berbeda ini penjajahan Belanda ini, sehingga aspek-aspek yang menjadi hambatan masyarakat kita hari ini ya, seperti misalnya orang sebut ya politik dinasti, kemudian feodalisme macam-macam. Loh kita nggak pernah berganti strukturnya kok. Transformasinya. Ya. Nggak pernah berganti struktur. Apalagi yang lebih menyedihkan di saat demokrasi elektoral yang sebrutal ini. Ketika demokrasi maknanya uang politik. Makanya variabel pemimpin di mana pemimpin itu baik, punya nilai dan pintar, ya, berpengetahuan, nggak ada. Yang penting sing wani piro gitu kan, sing ngekei piro. Itu kan makin parah itu. Rasa-rasanya kok ya enggak, saya juga agak-agak harus berpikir soal Indonesia gelap ya. Tapi konteksnya itu kalau kayak gitu tuh memang kok gimana ya merestart atau dalam bahasa ya Irfan itu meruat nation gitu ya, meruat bangsa kita gitu ya. Karena kalau sudah sampai mengakar kayak gitu, cara pikir orang kampung, cara pikir orang-orang biasa itu sudah terkontaminasi hal-hal seperti itu. Pemimpin di level-level daerah sudah caranya menang sudah seperti itu. Kok rasanya kok berat lagi. Sekarang di kampung-kampung itu sudah serius, ini udah biasa. Udah mulai ada wes lah sekolah dur-dur. Bahwa sekolah kita masih sebuah masalah ya, tapi mungkin baru di era sekarang ada perubahan orang dulu kan sing penting kowe kudu sekolah walaupun kok cita-cita ben kok dadi pegawai negeri tapi ada tuh aspirasi orang untuk mencari ilmu gitu ya. Tapi sekarang ini kok malah serasa sekolah. Nah, makanya kadang-kadang kan gini, satu-satunya rumusnya itu adalah membenahi manusianya. Oke ya. Oke. Karena seluruh sistem apapun itu tidak akan berfungsi
Betul. Kalau manusianya sama enggak. Nah problemnya ini kan di Indonesia itu lingkaran siklik kan. Jadi berarti yang paling penting yang harus dilakukan pertama kali adalah pendidikannya. Untuk mengarahkan pendidikan ini pada bukan hanya pendidikan yang mengantarkan tadi. Mengantarkan orang pandai secara intelektualitas. Mengantarkan orang cakap dalam mengerjakan masalah dan lain sebagainya, tapi juga harus menyentuh pada pendidikan jiwa terdalamnya. Nah, itu. Makanya dalam konteks Jawa saya menggali hasanah itu dalam rangka itu sebenarnya. Betul. Bahwa kita punya warisan hasanah filsafat, hasanah falsafah begitu. Saya sebenarnya lebih senang menyebutnya falsafah. Yang itu kemudian kok ini dilupakan sendiri sama bangsa ini. Malah sekarang niru model ya mungkin nggak buruk gitu ya, tapi kan itu kan belum tentu tahu juntrungnya dari mana itu loh. Ya. Niru ilmu pengetahuan misalnya kayak contohnya sederhana lah parenting apa. Jika kayak kita itu nggak bisa pengalaman ratusan tahun itu cuma betul. copy paste. Betul. Dan itu di semua hal loh Mas, betul. Dan bisa jadi keliru. Iya. Kayak misalnya ya, saya pernah baca buku bagus tentang salah satu suku di Papua. Cara mereka mendidik tentu sesuai dengan konteks lokal mereka ya. Itu ada satu saat anaknya ini mesti dibuang ke hutan untuk survive gitu ya. Mengalami sendiri apa yang sudah diajarkan di dalam keluarga dan tribe suku mereka itu. Jadi dan setiap wilayah itu beda-beda memang cara mengajarinya. Lalu kita mau sederhanakan jadi sistem parenting ala barat cuy. Terus piye? Engko ngajari anake golek rencek neng kayu dianggap nganu loh, bukan budak istilahnya, mempekerjakan anak kecil loh. Wah, parah tenan nih, Pak. Sama kayak ini, kemarin parenting yang eksploitasi anak. Gue tahu ya. rumah. Ya kayak ada banyak misalnya parenting yang misalnya yang sedikit-sedikit nggak boleh itu loh. Misalnya jangan ngomong ini. Ternyata setelah saya kemarin pernah ketemu teman yang belajar psikologi itu, ternyata itu psikologi di Amerika yang muncul setelah Amerika kalah perang dengan Vietnam itu loh. Sehingga mereka kemudian punya kecenderungan untuk nggak terlalu kasar terhadap anak, sehingga jangan sampai melarang gitu loh, karena dampak perang gitu. Nah di sana sudah berkembang lama itu psikologi lama lah. Tiba-tiba mereka sudah merisinya sudah ganti, baru masuk ke Indonesia. Habis itu jangan. Lah kan yo kontrak di sana sudah direvisi, di sini baru dikulai. Kan belum ya kalau cocok. Betul. Ya kalau maksudnya gini ya, jadi saya ingin kembali tadi soal pendidikan yang bukan hanya mengantarkan kepada tadi kecakapan intelektual maupun macam-macam, tapi pendidikan yang mengantarkan dia menjadi manusia. Yang manusia yang kalau manusia itu bersih, Mas, kita kembali ke pertama tadi, premis pertama. Kalau manusia itu kembali ke fitrah dasar kemanusiaannya, dia bahkan jika pun tidak ada perintah itu, karena itu dorongan fitrah kebenaran dalam diri yang ingin dia bela, dia akan menyerahkan hidupnya untuk mengorbankan itu loh. Ya. Kan kita jarang ketemu orang ini. Betul. Maksudnya kalau dalam bahasa kosakata Islam tuh ikhlas ya. Ya. Aku bahkan kemarin sempat ya di podcast di Jasmira juga ada. Saya lihat sosok di Ponorogo itu bahkan orang yang berani mempertaruhkan nilai kebenaran apapun syaratnya itu. Ya. Kita kan jarang ketemu orang hari ini semuanya kok berbicara atas nama kepentingan. Ya. Mau di pihak yang dianggap baik maupun di pihak yang dianggap buruk gitu loh. Dalam konteks perang Bratayuda misalnya, itu perang gak suci sama sekali. Dua-duanya di pihak Kurawa maupun Pandawa itu penuh pamrih kok. Apa yang suci? Mereka sedang membela perut mereka, membela interest mereka, membela macam-macam. Gak ada yang tujuan ruhani
transenden yang melampaui apa sebenarnya. Anda itu pengen hidup di sini, itu berkorban atas nama apa? Modus kita itu selalu modus survival terus menerus. Nah, teorinya evolusi. Akhirnya cuma begitu. Secara kemanusiaan kita nggak beranjak. Kita masih hewan, kita masih reptil. Modusnya itu survival terus menerus. Hitungannya, yes pokoknya nanti kalau kayak gini nggak hidup, itu modus hewan itu. Manusia kenapa dia istimewa? Kan dia bisa merumuskan nilai-nilai yang agung, yang luhur. Yang itu tercantum di dalam Pancasila. Tapi kan ya cuma bunyi kan. Maksudnya kan kalau manusianya nggak sampai situ kan ya mau apa? Ya paling jadi pajangan gitu kan. Pajangan. Makanya pendidikan manusia ini penting. Makanya saya nggak bisa Mas Butut nuntut sekolah macam-macam. Tapi saya hanya bisa, misalnya saya kadang menyelenggarakan sendiri. Saya eksperimen saya itu diri saya sendiri kadang-kadang. Daripada menuntut orang lain. Saya nggak punya kuasa, saya nggak punya mandat. Bahwa kemudian di dalam perjalanan saya kemudian ada banyak orang yang ikut saya ya. Dilanggar. Akhirnya, ya sudah, ini eksperimen kecil ini. Kalau misalnya ini baik, itu akan punya gema kok. Misalnya gini, saya contohkan kecil saja. Kebenaran itu tanpa dikampanyekan, dia punya efek, Mas. Jadi misalnya begini, jenengan di salah satu praktek pemilihan desa, ya saya pernah nerapin misalnya, ketika ada orang yang mau politik suap gitu, datang ke saya, mboten Mas, kula mboten, pun tanggiliani mawon, tetangga yang lainnya saja, saya enggak. Habis itu apa? Saksikan nanti 2 hari 3 hari, tiba-tiba ada orang ke tempat Anda. Mas, saya sepakat dengan Anda. Mas, saya sepakat dengan Anda. Kebenaran itu tanpa didakwahkan sekalipun dia punya efek kok. Karena orang itu punya hati nurani. Mau salahnya kita itu minim teladan loh Mas Butut. Nggak ada yang bisa dicontoh. Semua atas nama apa? Kita nggak, karena nggak ada teladan. Teladan itu nggak bisa mengetuk hati nurani. Kalau memang benar-benar ada teladan, dia pasti akan mengetuk hati nurani kita, dan kita ingin berbuat sesuatu terhadap negeri ini. Saya pikir gitu. Oke, saya kira untuk sementara cukup karena sudah 1 jam ya. Terima kasih Kiai Irfan. Ini perbincangan yang tidak akan pernah selesai. Tapi saya kira kita perlu mempercakapkan ini terus-menerus ya. Karena saya punya keresahan yang sudah lama ada ya, sebagian kita perbincangkan tadi, tapi terutama dalam persoalan yang sifatnya kebangsaan, sifatnya kejiwaan gitu ya. Ini kita punya masalah yang cukup serius dan tidak atau belum ada ikhtiar-ikhtiar yang menurut saya juga cukup strategis dan serius untuk itu diselesaikan. Yang ada adalah usaha-usaha kecil seperti yang dilakukan oleh Mas Irfan dan kawan-kawan di Langgar, mungkin komunitas-komunitas yang lain, mungkin juga di Akademi Bahagia ini gitu ya. Ya memang pada akhirnya ketika kita tidak bisa lagi berpedoman atau basa Jawa ini jagake negara gitu ya. Ya kita harus mengerjakannya sendiri-sendiri. Tapi semoga usaha-usaha kecil seperti ini gitu ya, itu bisa tadi itu meminjam istilah Kiai Irfan, semoga bisa mengetuk makin banyak orang lalu melakukan resonansi yang besar-besaran sehingga kita punya kesadaran yang masif tentang pentingnya menjaga tadi itu kejiwaan kita, karena kita punya seperangkat teknologi kejiwaan lah menurut istilahnya Kiai Irfan tadi yang adekuat untuk kita jadikan landasan, untuk kita jadikan argumen bahwa bangsa ini punya modal manusia yang berjiwa baik. Saya kira itu ya, Mas Irfan. Ada tambahan? Enggak, kayaknya sudah. Dia kayaknya mau ngomong lebih banyak, tapi waktunya sudah habis. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun, Mas Irfan.